Seringkali kita baru sadar ada masalah di pembuluh darah setelah gejalanya udah parah banget. Nah, kali ini kita akan bedah gimana sih plak arteri itu bisa terbentuk, dan yang paling penting, gimana cara kita memperbaikinya. Oke, coba deh kita pikirin ini. Pernah kepikiran gak sih, kenapa serangan jantung atau stroke itu rasanya selalu mendadak? 1 menit kelihatannya baik-baik saja, menit berikutnya langsung darurat medis. Padahal ya ini tuh bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Penyebab utamanya yaitu plak arteri itu udah numpuk pelan-pelan di dalam pembuluh darah kita bertahun-tahun lamanya. Seringkali tanpa gejala sama sekali. Diam-diam tapi pasti. Nah, ini yang jadi pertanyaan besarnya. Kalau kerusakannya butuh waktu lama buat terbentuk, apa kita bisa membalikannya? Apa kita bisa membersihkan plak ini tanpa harus lewat prosedur operasi yang besar? Dan ini dia kabar baiknya. Secara ilmiah, jawabannya adalah ya, sangat bisa. Plak itu bisa menyusut, bisa jadi lebih stabil, dan kita bisa banget meningkatkan kesehatan pembuluh darah kita secara signifikan. Ya, kita cari tahu gimana caranya. Oke, kunci pertama dan ini yang paling dasar adalah soal membereskan apa yang kita kenal sebagai kolesterol jahat. Tapi ceritanya sedikit lebih dalam dari sekedar itu. Nah, yang jadi biang keroknya itu bukan cuma kadar LDL-nya aja, tapi jumlah partikel LDL yang punya kartu akses khusus namanya protein ApoB. Anggap aja ApoB ini kayak tiket masuk VIP yang bikin kolesterol bisa nyelonong masuk dan terjebak di dalam dinding arteri kita. Jadi prosesnya tuh gini. Waktu partikel LDL yang punya tiket ApoB ini kebanyakan di darah kita, mereka mulai deh menyelinap ke dinding arteri. Nah, di dalam sana, mereka berubah jadi jahat atau teroksidasi, yang akhirnya memicu alarm sistem imun kita. Sel-sel imun datang menyerang, dan gabungan keduanya ini membentuk sel busa. Sel busa inilah cikal bakal dari plak yang keras itu. Terus, gimana cara nuruninnya? Simple kok. Kurangi banget lemak trans dan gula tambahan. Jaga kalori supaya nggak berlebihan. Terus perbanyak serat dari makanan utuh kayak sayur dan buah. Dan jangan takut sama lemak sehat. Langkah-langkah ini udah terbukti banget bisa mengurangi jumlah partikel berbahaya ini di darah kita. Oke, lanjut ke kunci kedua, tekanan darah. Kalau kolesterol tadi adalah penyusup, tekanan darah tinggi ini adalah perusak gerbangnya. Coba bayangin deh, dinding arteri kita itu punya lapisan pelindung super tipis namanya endotel. Nah, tekanan darah tinggi yang terus-terusan itu ibarat mengikis atau melukai lapisan ini setiap saat. Dinding yang luka ini akhirnya jadi pintu masuk yang gampang banget buat partikel LDL tadi menyusup dan memulai pembentukan plak. Manfaatnya, kalau kita berhasil menurunkannya, wah, luar biasa. Dinding arteri kita bisa pulih lagi, jadi lebih sehat dan elastis. Aliran darah jadi lancar jaya, beban ke jantung berkurang, risiko serangan jantung dan stroke jelas menurun. Bahkan, plak yang udah ada pun bisa ikut menyusut loh. Kunci ketiga ini juga nggak kalah krusial, yaitu berat badan. Terutama tumpukan lemak di sekitar perut kita. Itu bukan cuma soal penampilan. Mungkin Anda mikir, wah harus diet ketat nih. Eits, tunggu dulu. Penelitian nunjukin kalau menurunkan berat badan sekitar 5-10% aja dari berat awal kita, itu udah cukup buat bikin perbedaan yang sangat besar buat kesehatan jantung. Dan lihat deh, bonusnya, berat badan turun sedikit aja, tekanan darah otomatis ikut turun, kadar kolesterol jahat juga turun, tubuh kita jadi lebih pintar mengelola gula darah, dan yang penting banget, peradangan di seluruh tubuh juga mereda. Ini efek domino yang positif banget. Dan yang terakhir, kunci keempat, bergerak. Olahraga itu bukan cuma soal bakar kalori ya, ini adalah obat yang super ampuh untuk pembuluh darah kita. Berapa banyak sih? Nah, angka saktinya adalah 150 menit. Banyak studi membuktikan kalau aktivitas fisik intensitas sedang selama 150 menit per minggu bisa mengurangi resiko penyumbatan pembuluh darah secara drastis. 150 menit kedengarannya banyak. Tenang, gampang kok ngebaginya. Cukup jalan cepat 30 menit aja 5 kali seminggu. Atau mungkin bersepeda santai. Atau berenang. Intinya bukan harus olahraga berat sampai ngos-ngosan, tapi konsisten bergerak secara rutin. Oke, kita udah bahas 4 kunci utamanya. Sekarang kita perlu realistis juga. Apa sih yang sebenarnya bisa kita harapkan dari semua usaha ini? Ini dia nih, pertanyaan sejuta umat. Apakah kita benar-benar bisa bikin pembuluh darah kita jadi bersih total, 100% seperti baru lagi? Jawaban jujurnya adalah tidak. Membersihkan plak itu nggak semudah menghapus coretan di papan tulis. Prosesnya nggak sesederhana itu. Eits, tapi jangan pesimis dulu. Ini yang sangat mungkin kita capai. Plak yang ada bisa menyusut,
Dan yang lebih penting lagi, plak itu jadi lebih stabil, jadi nggak gampang pecah dan menyebabkan serangan jantung. Dinding arteri kita bisa pulih dan jadi lebih kuat. Dan hasil akhirnya, risiko Anda terkena serangan jantung dan stroke bisa turun drastis. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Jadi, apa inti dari semua ini yang perlu Anda bawa pulang? Kuncinya bukan diet kilat atau perubahan drastis dalam semalam. Ini semua tentang membangun kebiasaan sehat yang bisa kita pertahankan secara konsisten seumur hidup kita. Ingat, kesehatan arteri itu adalah sebuah maraton, bukan lari sprint.